Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kan punya 4 hak dari kita ya. Pertama membaca, kedua mentadabburi, ketiga menghafal, keempat mengamalkan. Saya ulangi, membaca, mentadabburi, menghafal, dan mengamalkan. Kalau membaca, Bapak Ibu dianjurkan membaca berurut dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berurut. Jadi tadi misalnya kita nyuri waktu tanda kutip dari HP, itu berurut. Saya tidak tahu di program HP Bapak Ibu sekarang, saya sempat download program Quran, saya juga lupa nama programnya apa. Itu cukup bagus, jadi kalau saya misalnya lagi baca, terus saya berhenti, saya keluar langsung, nanti kalau saya kembali diingatkan, tadi terakhir yang kamu baca di ayat ini. Jadi kita bisa nyambung terus tuh. Enaknya begitu. Ala kulli hal, kalau kita membaca ini dianjurkan berurut dan mengkhatam. Sering mengkhatam ini mempermudah orang pindah ke langkah kedua, menghafal. Tapi kalau menghafal ini ada metodenya. Menghafal Al-Quran Bapak Ibu sekalian itu pilih 10 ayat saja. Dan caranya supaya tidak jadi beban, coba lihat daftar isi. Ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Coba cari surah-surah yang paling Bapak Ibu penasaran. Misal bapak-bapak mau surah laki-laki, ada surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Hud. Coba cari surah-surah ini, baca tuh. Mungkin ibu-ibu mau baca surah yang bernama perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Mungkin ada nama-nama hewan, ada Al-Ankabut, ada Al-Baqarah, ada Fil, ada Nahl, gitu kan. Kita pilih, oh saya penasaran nih kenapa Allah kasih nama laba-laba. Mulai dari situ, tadabbur ya, kita pindah ke poin kedua. Kalau baca berurut, kalau tadabbur itu boleh dari surah mana saja. Ya, gitu. Surah yang paling menarik dimulai 10 ayat. Tadabbur itu maksudnya kayak tadi, baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau ada hukumnya kita ambil hukum dari situ. Itu namanya tadabbur, 10 ayat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat Al-Quran sampai kami menguasai bacaannya, memahami makna dan kandungan hukumnya, ya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. 10 ayat. Jadi ilmu itu bertambah terus setiap hari, minimal 10 ayat. Kalau kita mungkin baca tafsir, boleh lah gitu kan. Tapi luangkan waktu, satu hari harus ada minimal 10 ayat. Sama metode yang ketiga menghafal. Menghafal juga sama. Mulai dengan 10 ayat saja. 10 ayat tidak usah lebih. Kalau ada yang mau lebih, alhamdulillah. Tapi minimal 10 ayat. Hafal 10 ayat dan juga sama, menghafal sama dengan tadabbur. Tidak usah seperti membaca dari awal sampai akhir, nggak usah. Pilih surah yang paling Bapak Ibu senangi. Mulai dari situ. Harus mulai dulu. 10 ayat aja hafal. Ulangin dalam sholat. Lagi belanja sesuatu, lagi di macet di jalanan, ulangin hafalannya. Tambah setiap hari 10 ayat. Saya sudah tua Ustadz, nggak ada kata tua dalam Al-Quran. Selama nafas masih bisa keluar, hafal. Sahabat Nabi ada yang masuk Islam 70 tahun hafal Quran kok. Kenapa kita nggak bisa? Karena syaitan yang bilang nggak bisa, berat, Al-Quran itu tebal. Mulai dulu. Dalam bahasa Arab dikatakan jarib ta'rif. Coba dulu, kamu akan tahu. Masa kita dikasih hidangan makanan kue warna hitam? Enggak deh, warna hitam saya nggak suka. Coba dulu, mungkin manis, mungkin enak. Mulai dulu. Harus mulai dulu, nggak boleh nggak. Nanti dia seperti bola salju, gitu kan? Dimulai dulu, mulai hafal, nggak usah peduli. Jalanin aja terus, hafal terus. Nanti syaitan bisikin, nanti kamu lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak lupa. Kenapa harus pikirin lupanya? Tidak lupa kalau diulangin dalam sholat duha, sholat malam, kita ulangin dalam sholat qobliyah. Dalam sholat rawatib yang sir, yang tidak ngerasin suara, kan bisa kita baca kalau imam belum ruku. Bisa, lagi antri, lagi macet, lagi apa, jangan bengong. Ulang-ulangin hafalan Quran itu penting. Ya, kata Nabi SAW tadi, baca Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Sering baca. Dan Al-Quran ini seperti cahaya. Ya, syaitan-syaitan itu melihat ada cahaya yang sangat terang bagi orang yang membaca Al-Quran.